PT Pelayaran Nasional Indonesia atau yang biasa disebut PELNI merupakan badan usaha milik negara yang didirikan pada 28 Februari 1952. PT PELNI adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran angkutan penumpang dan barang. Saat ini, PT PELNI telah mengoperasikan kapal penumpang sebanyak 26 unit dengan melayani total 1.058 ruas dengan penyinggahan sebanyak 71 pelabuhan. PT PELNI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Dalam hal ini, tujuan bisnis PT PELNI tercermin pada kualitas layanan yang menjadi fokus utama, yaitu dengan memprioritaskan kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan yang baik mencakup kebersihan, kenyamanan, keamanan, dan ketertiban. Namun, terdapat beberapa pelanggan yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang telah disediakan. Permasalahan yang terdapat pada PT PELNI adalah mengenai kualitas layanannya. Pelayanan yang disediakan dalam hal penukaran tiket dinilai kurang memberikan kenyamanan bagi sebagian pelanggan. Kemudian, penumpukan antrian di area counter boarding check terjadi akibat dari gangguan jaringan dan respon dari mesin counter yang cenderung lambat. Aplikasi PT PELNI juga masih belum optimal sehingga mendapatkan banyak review kurang memuaskan akibat fitur-fitur dan informasi yang kurang lengkap. Terakhir, terdapat keluhan dari beberapa penumpang mengenai kebersihan area kapal yang tidak terjaga. Selanjutnya adalah pestle analysis. Pertama akan kita bahas dari segi politik. Aspek politik yang berpengaruh terhadap PT PELNI adalah stabilitas politik yang terjadi. Menjelang tahun 2024 akan diadakan pemilu. Tentunya akan banyak mobilitas masyarakat baik menuju Pulau Jawa ataupun sebaliknya. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan PT PELNI. Selanjutnya adalah aspek ekonomi. Menurut laporan Kementerian Keuangan, kondisi ekonomi Indonesia pada bulan Juni tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Namun, Indonesia harus tetap waspada menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang tinggi. Berdasarkan laporan Global Economic pada bulan Juni tahun 2023, pertumbuhan ekonomi secara global pada tahun 2023 mencapai 2,1%. Dinyatakan masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 3,1%. Berdasarkan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, inflasi yang terjadi di Indonesia pada Juni tahun 2023 tercatat pada level 3,52%. Hal ini dapat mempengaruhi harga bahan bakar, procurement, dan juga kebutuhan kapal. Selanjutnya adalah aspek sosial. Di dalam aspek sosial terdapat beberapa faktor-faktor sosial seperti yang pertama, kebutuhan mobilitas masyarakat. Indonesia terdiri dari daerah-daerah terpencil dan berbagai pulau sehingga masyarakat membutuhkan kendaraan untuk menjangkau beberapa daerah yang hanya bisa diakses melalui transportasi laut. Selain itu, pindahnya pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur juga akan mempengaruhi mobilitas masyarakat. Yang kedua, preferensi dari kebiasaan konsumen dalam memilih moda transportasi. Terdapat sebagian masyarakat yang cenderung memilih transportasi laut dibandingkan moda transportasi lain. Walaupun waktu tempuh lebih lama, namun penumpang bisa melihat keindahan laut dan harga yang ditetapkan juga seringkali lebih terjangkau dibandingkan moda transportasi lain. Dan yang terakhir adalah urbanisasi. Berdasarkan data proyeksi penduduk BPS, pada tahun 2020 terdapat 56,7% penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di perkotaan dan akan terus mengalami kenaikan hingga 66,6% di tahun 2025. Selain itu, pada tahun 2045 terdapat 20 juta jiwa atau 70% dari penduduk Indonesia akan menetap di perkotaan berdasarkan perkiraan Bank Dunia. Selanjutnya adalah aspek teknologi. Pada tahun 2023, dikutip dari We Are Social tahun 2023, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 212 juta jiwa. Hal ini diartikan terdapat sekitar 77% dari populasi di Indonesia telah menggunakan internet. Penggunaan internet yang masif di Indonesia memberikan manfaat bagi PT PELNI untuk mengembangkan potensi transportasi berbasis teknologi. Penerapan teknologi di industri transportasi saat ini telah memberikan dampak yang besar pada efisiensi dan juga keamanan. Integrasi aplikasi juga menjadi peluang untuk meningkatkan efisiensi. Contoh penerapannya adalah integrasi antara Gojek dan juga KRL yang meluncurkan GoTransit. Selanjutnya adalah dalam aspek legal. Dalam industri pelayaran, terdapat peraturan dan juga undang-undang yang berlaku. Di antaranya yaitu peraturan keselamatan dan juga keamanan, hak-hak karyawan, dan peraturan lingkungan.
Selain itu, perusahaan harus memperhatikan kontrak kerjasama baik dengan vendor ataupun klien yang dapat mempengaruhi stabilitas kerja perusahaan. Pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menyatakan bahwa perusahaan pengangkutan di perairan diharuskan untuk mengangkut penumpang dan juga barang, terutama pengangkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan yang dimaksud dibuktikan dengan tiket penumpang dan juga dokumen muatan. Dan yang terakhir adalah dalam aspek ekologikal atau lingkungan. PT Pelni harus memperhatikan aspek ekologi seperti yang pertama, kualitas udara. Emisi dari mesin kapal dapat mempengaruhi kualitas udara di daerah pelabuhan atau rute pelayaran yang sering dilalui oleh kapal. Partikel debu, oksida nitrogen, dan juga sulfur dioksida atau SO2 dari bahan bakar kapal dapat menyebabkan polusi udara serta masalah kesehatan bagi masyarakat setempat. Yang kedua, penggunaan bahan bakar. Kapal menggunakan bahan bakar berupa marine fuel oil, solar, ataupun minyak diesel. Adanya proses bunkering yang dilakukan untuk pengisian bahan bakar kapal seringkali merusak ekosistem laut dan pencemaran air laut akibat dari tumpahnya bahan bakar kapal. Yang ketiga, perubahan iklim dan juga cuaca. PT Pelni harus menghadapi dampak dari perubahan iklim, seperti peningkatan frekuensi badai atau perubahan pola angin, yang dapat mempengaruhi keselamatan pelayaran dan juga efisiensi dalam bidang operasional. Porter's Five Forces Analysis. Yang pertama, bargaining power of buyers dengan kategori low. Daya tawar pelanggan perorangan tergolong rendah karena terbatasnya pilihan transportasi alternatif untuk perjalanan laut jarak jauh di Indonesia. PT Pelni merupakan perusahaan BUMN sehingga dapat memonopoli pasar pada sektor transportasi laut. Yang kedua, bargaining power of suppliers dengan kategori moderate. PT Pelni mengandalkan pemasok bahan bakar dan suku cadang untuk armadanya. Meskipun ada banyak pemasok di pasar, ukuran armada perusahaan yang besar mungkin memberikan pengaruh untuk menegosiasikan persyaratan yang menguntungkan. Namun, fluktuasi harga bahan bakar dan ketersediaan pasokan dapat berdampak pada operasional perusahaan. Yang ketiga, threats of new entrants dengan kategori low to moderate. Industri perkapalan memerlukan investasi modal yang signifikan dalam kapal dan infrastruktur. Sebagai perusahaan BUMN, PT Pelni mendapatkan keuntungan yang lebih dari dukungan pemerintah, sehingga menjadi tantangan bagi pemain baru untuk memasuki pasar. Namun, perusahaan swasta dengan sumber daya yang besar dapat menimbulkan ancaman yang moderate. Yang keempat ada threat of substitutes dengan kategori high. PT Pelni menghadapi persaingan secara ketat dari moda transportasi lain seperti pesawat terbang untuk perjalanan penumpang jarak jauh dan bus atau kereta api. Namun untuk tujuan terpencil tertentu di Kepulauan Indonesia, transportasi laut tetap menjadi pilihan yang paling layak. Yang kelima ada rivalry among existing competitors dengan kategori low to moderate. PT Pelni beroperasi dalam industri yang kompetitif dengan perusahaan pelayaran lain, baik milik negara maupun swasta, yang menawarkan layanan serupa. Persaingan harga dan kebutuhan untuk mempertahankan kualitas layanan merupakan tantangan bagi PT Pelni dalam bersaing dengan perusahaan industri sejenis seperti PT Dharma Lautan Utama, PT ASDP Indonesia Ferry, dan PT Jemlah Ferry. Namun, persaingan di antara perusahaan industri sejenis masih tergolong rendah karena PT Pelni memiliki rute pelayanan yang lebih luas dan lengkap. Selain itu, PT Pelni juga berada di bawah naungan BUMN. Berikut merupakan rute layanan PT Pelni dan perusahaan industri sejenis lainnya. Analisis SWOT merupakan analisis yang berasal dari internal perusahaan, yang terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Strength dari PT Pelni yaitu memiliki kapasitas muatan penumpang yang besar, termasuk ke dalam perusahaan BUMN dan juga memiliki rute pelayaran yang lebih luas dan lengkap. Selain itu, PT Pelni juga memiliki weakness yang terdiri dari teknologi mesin counter boarding check yang buruk, kebersihan yang kurang diperhatikan, dan juga penerapan Pelni Mobile yang belum optimal. Dalam praktik bisnisnya, PT Pelni tentunya memiliki opportunity yang terdiri dari teknologi yang terus berkembang, kebutuhan tahunan masyarakat, serta potensi wisata Indonesia yang masih terbuka. Sedangkan ancaman yang dihadapi oleh PT Pelni yaitu adanya pilihan moda transportasi pengganti, kompetitor dengan servis dan fasilitas yang lebih baik, perubahan regulasi dari pemerintah, dan juga fluktuasi harga bahan bakar. Berdasarkan hasil analisis eksternal dan juga internal perusahaan, maka PT Pelni perlu menerapkan strategi inovasi yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu idea, invention, innovation, dan juga imitation. Pada tahapan idea, PT Pelni perlu membuat konsep untuk penukaran tiket, merancang SOP, dan juga pengembangan aplikasi Pelni. Tahapan selanjutnya adalah invention, di mana PT Pelni dapat mengganti penukaran tiket manual menjadi digital,
Lalu adanya SOP baru dan penerapan teknologi AI seperti robot, pembersih otomatis, atau sistem sterilisasi. Selain itu, PT Pelni perlu mengembangkan aplikasi Pelni dengan menambahkan dompet digital sebagai metode pembayaran. Pada tahapan innovation, PT Pelni dapat mengadakan training, yaitu otomatisasi tiket, kebersihan kapal, serta pengembangan aplikasi untuk implementasi ide-ide peningkatan kualitas layanan. PT Pelni juga dapat melakukan imitation sistem perusahaan lain, contohnya seperti Traveloka, adanya sistem check-in online, dan juga standar kebersihan kapal pesiar dengan memanfaatkan teknologi terbaru dalam kimia biobes dan manajemen kimia yang unggul. Kesimpulan, berdasarkan analisa yang dilakukan, PT Pelni memiliki peluang yang besar untuk bersaing di industri transportasi laut karena berada di bawah naungan BUMN dan memiliki rute perjalanan yang lebih luas dan lengkap. PT Pelni perlu melakukan inovasi dalam segi kualitas pelayanan untuk menjaga serta meningkatkan loyalitas pelanggan.